Jumpa lagi di Mikrotik Indonesia. SSH bisa kita gunakan untuk melakukan remote dengan tujuan untuk mendapatkan akses ke mesin lain. Kita bisa mendapatkan akses konsol atau terminalnya. Ketika kita mengakses router, mengakses Mikrotik atau switch atau access point dan macam-macam, kita biasanya menggunakan username dan password. Seperti kita mengakses sosmed atau marketplace, website-website, itu kita sering menggunakan username dan password. Mungkin jika kita bayangin menggunakan username dan password ini aman, karena yang tahu passwordnya adalah kita sendiri yang ngatur. Tetapi jika teman-teman bayangin lebih jauh lagi, mungkin teman-teman pernah melakukan set password yang tidak aman, yang mudah ditebak, seperti 1234, QWERTY, rahasia, secret, password, apalagi tanggal lahir, nama ayangnya, dan macam-macam. Teman-teman yang tahu, tapi itu adalah hal yang mudah ditebak. Tentu ini tidak aman dan sangat mengerikan. Kemudian penggunaan password itu juga berbahaya jika di tempat umum. Misalkan teman-teman lagi di luar, di jalan gitu, masukin password, kan ngetik tuh di keyboard, bisa kelihatan orang lain. Ini juga salah satu hal yang tidak aman, tidak baik. Kemudian kita juga bisa membuat password yang aman, yang panjang, yang sulit ditebak. Tapi bagaimana dengan kita mengingat-ingatnya? Bayangin aja kalau teman-teman mengelola banyak router, ada banyak Mikrotik yang harus teman-teman kelola, atau ada banyak server. Jangankan mengelola ratusan router, kalau teman-teman sama password Facebooknya aja lupa, gimana nanti? Masih sering pakai fitur lupa password di website-website. Nah, ini bakal susah kayaknya kalau untuk mengingat-ingat banyak sekali password. Tapi tenang aja, karena di sini ada alternatif yang lebih keren, yaitu adalah SSH Key. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara penggunaan SSH Key, bagaimana cara kerjanya, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Untuk percobaan kali ini saya sudah menyiapkan dua buah router, yaitu adalah RB5009 dan juga RB941 yang akan kita gunakan untuk akses remote SSH nanti. Jika teman-teman mau beli perangkat yang keren-keren seperti ini, teman-teman bisa langsung cek aja di citraweb.com. Ada banyak promo di sana, atau teman-teman juga bisa beli di marketplace, namanya adalah Citraweb. Teman-teman bisa cari di banyak marketplace, ada yang warnanya hijau, merah, orange, pink, dan macam-macam. Oke, kita akan coba dulu untuk melakukan remote SSH yang biasa, yang menggunakan username dan password. Nanti kita bisa tahu bedanya di mana. Kita coba dulu di RB5009. Di sini sudah ada basic config atau konfigurasi dasar. Saya cuma perlu untuk menambah user baru untuk SSH-nya ini. Kita pergi ke sistem, kemudian mana nih, nggak kelihatan, terlalu besar zoomnya. Sistem user, nah ini kelihatan nih. Kemudian saya akan membuat user baru yang namanya adalah Rahman ini ya. Saya kasih full access, kita kasih password. Contohnya adalah rahasia ya. Ini adalah contoh yang tidak aman tadi. Password kok rahasia. Kita kasih rahasia. Kemudian gimana cara kita akses? Di sini tergantung dari OS yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Windows, itu bisa menggunakan PowerShell, atau di Windows juga ada software SSH client yang populer seperti PuTTY.
Jika teman-teman menggunakan Linux atau macOS bisa menggunakan terminal untuk SSH kliennya. Di Windows kita cukup komennya adalah SSH, ini di PowerShell ya. SSH, kemudian usernya tadi apa? Rahman, add IP dari routernya. Tadi IP-nya adalah 192.168.76.59. 192.168.76.59. Kita enter. Kemudian continue, yes. Nah, di sini karena masih menggunakan username password, tentunya kita akan mengetikkan passwordnya. Tadi adalah rahasia. Maka bisa masuk. Sudah berhasil. Kemudian gimana dengan SSH key? Kita harus tahu dulu cara kerjanya. Jadi SSH key nanti kita akan memiliki dua file, yaitu adalah private key dan public key. File ini di-generate di laptop kita, atau di mesin lain juga bisa. Tapi nanti akan kita coba generate-nya di laptop. Laptop mengenerate dua file tadi, private key dan public key. Sesuai dengan namanya, private key adalah key yang private, yang sangat harus dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai file ini jatuh ke orang lain atau ke orang yang salah, yang tidak bertanggung jawab. Karena private key ini bisa teman-teman bayangkan seperti identitas kalau mau masuk ke mesin. Seperti password lah, bisa dibayangin seperti password. Jadi jangan sampai jatuh ke orang yang salah atau ke-share atau kesebar gitu, jangan sampai. Kemudian ada file public key. Public key ini adalah pasangannya dari private key tadi. Jadi dua file ini saling terkait. Sesuai dengan namanya, public key bisa teman-teman bebas ke orang lain boleh. Yang public key ini akan teman-teman taruh di mesin tujuan remote-nya. Jadi kalau saya mau remote ke Mikrotik, maka public key-nya saya taruh ke Mikrotik. Kalau saya mau remote ke server kayak Ubuntu gitu, berarti public key-nya saya taruh ke Ubuntu-nya. Jadi seperti itu. Ini public key ini tidak rahasia, jadi kesebar nggak masalah. Oke, kita akan coba dulu untuk generate SSH key-nya. Kita tadi lanjut menggunakan PowerShell. Ini saya keluar dulu dari Mikrotik. Di Windows komennya adalah SSH keygen. Gini. Mungkin di Linux dan OS lain juga mirip. Nah, jadi dia nanti akan mengenerate file SSH keygen. Kemudian mau di-save kemana? Saya defaultnya ada di C user, nama usernya, kemudian ini folder tersembunyi .ssh, kemudian namanya adalah ID RSA. Nah, di sini saya lanjut aja, nggak pakai passphrase, enter lagi. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin di tempat teman-teman gambarnya itu beda ya, karena ini generate otomatis fingerprint, jadi nggak sama, nggak bisa sama, beda-beda. Jadi jika seperti ini nanti kita akan mendapatkan, kita cek di C users fat, ini username saya, masuk ke folder SSH, kemudian nanti ada file yang namanya ini nih, id_rsa dan id_rsa.pub. Jadi yang id_rsa ini adalah private key-nya. Ini jangan sampai jatuh ke PC lain, jangan sampai kesebar lah. Karena efeknya nanti bahaya. PC lain yang punya private key teman-teman itu jadi bisa login nanti. Kemudian id_rsa.pub ini adalah public key-nya yang nantinya akan kita pindahkan ke router, ke server, dan macam-macam, terserah teman-teman. Kemudian kita remote dulu, gimana cara menambahkannya ke router. Di sini saya menggunakan router yang sama, RB5009. Kemudian kita ke files, kita drag and drop aja, kita upload yang public key ini, set, masuk. Kemudian sebagai contoh saya mau bikin user baru lagi, ya misalkan Rahman
2 gini, ada angka 2-nya. Kita kasih full, passwordnya terserah, rahasia boleh. Karena jika kita sudah menggunakan SSH key, nantinya kita tidak akan ditanyai password lagi di sini. Tidak bisa login menggunakan password juga di MikroTik. Kita oke. Kemudian pada bagian SSH key kita lakukan impor SSH key. Usernya apa tadi? Rahman 2. Key filenya kita cari, ID, RSA, kita import. Nah, maka di sini ada satu key, usernya adalah Rahman 2 yang sudah kita buat ini. Kemudian yang punya siapa? Man laptop. Man laptop itu adalah laptop saya ini. Usernya FatKH di man laptop. Kemudian gimana cara remote-nya? Mudah. Kita menggunakan PowerShell tadi. Di sini komennya adalah SSH sama usernya apa, add IP-nya 192.168.76.59. Kita enter. Nah, langsung masuk tanpa si routernya ini minta ini passwordnya apa, suruh ngisi gitu enggak, tapi bisa langsung masuk. Jadi cara kerjanya adalah si laptop ini yang jadi SSH client, dia membaca private key tadi, private key kita udah dibaca, kemudian dia ngontak kemana? Ke sini 192.168.76.59, usernya Rahman 2 gitu. Halo router gitu. Saya mau connect SSH ke kamu dengan public key yang bersangkutan atau terkait dengan private key saya. Jadi dia tuh bilang dia bawa private key gitu. Kemudian si router ini tentunya dia akan melakukan semacam challenge atau tantangan kepada laptop saya ini, kepada man laptop. Dia laptopnya dikasih tantangan, kamu boleh masuk ke tempatku tapi saya kasih tantangan, dia akan mengenkripsi suatu data. Jadi karena si routernya ini punya public key bisa digunakan untuk mengenkripsi. Dia mengenkripsi suatu data, kemudian dikirim ke laptop. Laptopnya disuruh membuka hasil enkripsinya tadi. Kalau sudah dibuka, nanti dikembalikan lagi ke router. Nih hasilnya, set. Kalau challenge-nya tadi itu sesuai, benar, maka routernya akan membukakan akses. Oh ya, kamu adalah private key dari public key saya, kamu boleh masuk gitu. Tapi kalau hasilnya salah atau challenge-nya itu nggak berhasil, maka nggak bisa login, ditolak. Jadi penggunaan SSH key ini adalah enkripsi satu arah, di mana public key yang ada di router itu hanya bisa melakukan enkripsi. Bahkan dia pun tidak bisa membuka enkripsinya sendiri. Siapa yang bisa membuka? Yaitu adalah private key yang ada di laptop teman-teman. Jadi private key ini cukup sangat rahasia. Jadi kalau sampai berpindah tempat ke laptopnya orang lain gitu, nah orang lain tadi bisa akses ke routernya teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai keluar laptop atau jatuh ke mesin lain, ke orang yang salah, yang nggak benar. Kemudian bagaimana jika kita memiliki banyak router? Seperti di awal tadi kita udah bayangin nih, kalau kita ngelola banyak router, banyak server, kita harus mengingat-ingat semua kan susah juga. Nah dengan SSH key gimana cara kita mengelolanya? Nah kita tinggal upload aja public key kita ke banyak router. Gini, kita sebagai contoh tadi ada Hoplite. Kita akses Hoplite-nya. Hoplite. Kita masuk ke, kita zoom dulu biar kelihatan. Ke sistem, users, tambah baru. Nah di sini apa? Misalkan username-nya teknisi gini. Kasih password 123 misalnya. Kemudian di SSH key kita, kita
upload dulu tadi public key-nya. Kalau sudah, kita import. Tadi usernya adalah teknisi. Key-nya ini kita import. Nah, user teknisi kita login menggunakan SSH lagi. SSH ke teknisi @192.168.76.60. Kita tunggu. Nah, di sini langsung masuk. Dia nggak minta password lagi. Kemudian untuk membuat SSH key yang berbeda, karena kita pengen tiap mesin itu memiliki key yang berbeda-beda, memiliki identitas yang masing-masing, yang nggak sama dengan mesin lain gitu kan. Maka tentunya kita juga perlu mengenerate lagi untuk SSH key-nya. Jadi untuk RB5009-nya tadi udah di-generate, kemudian kita akan melakukan generate SSH key lagi untuk Hublet sendiri. Kita buka terminal lagi, kita lakukan SSH key gen ya. Kita tunggu. Saya nggak pakai passphrase. Oke, selesai. Kita masuk ke SSH, kita lihat di sini ada ID RSA. Oh ya, ini mau saya rename aja biar nggak bingung. ID RSA 1 itu untuk SSH key pertama, kemudian ID RSA 2 untuk SSH key kedua. Udah, ini langkah selanjutnya akan kita upload ke Hublet-nya. Kita masukkan ke files, public key-nya. Kemudian di sini saya akan membuat user baru, yaitu adalah user 1, gini aja. Kita oke. Kita impor SSH key-nya. Ya, kita cari tadi ID RSA 2, usernya user 1. Kita impor. Udah. Kemudian penggunanya gimana? Nanti di laptopnya, di SSH client-nya, kita bisa dengan cara SSH, kemudian tadi usernya apa? User 1 @192.168.76.60. Kita lihat dulu biar teman-teman bisa kelihatan juga. Ada parameter yaitu -i SSH -h. Di sini ada parameter identity file. Ini bisa kita gunakan untuk memilih private key yang mana yang akan kita gunakan. Ya, contohnya adalah ini tadi SSH user 1 @ib-nya -i, filenya adalah ID RSA 2. Ini untuk ke Hublet-nya. Kita enter. Harusnya dia langsung masuk ya, ini langsung masuk. Kemudian kita keluar dulu. Kita coba SSH ke Hublet-nya tapi menggunakan private key yang salah. Saya akan coba contoh yang salah menggunakan private key dari RB5009. Kita enter. Nah, maka dia akan minta password. Saya masukin passwordnya pun dia nggak akan masuk. Karena kalau di Mikrotik kita udah menggunakan SSH key, maka dia tidak bisa login menggunakan password. Kalau kita coba SSH ke Rahman2 @192.168.76.59, ini RB5009. SSH key-nya adalah ID RSA 1. Dia bisa langsung masuk. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi bagaimana cara kita memanfaatkan penggunaan SSH key ini. Kita bisa mendapatkan akses terminal atau konsolnya dengan aman, dengan file tadi, private key, public key, SSH key. Jadi kita tidak akan menuliskan lagi tuh password di terminal kita, di SSH client kita. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua.
Yang pertama adalah bagaimana cara kita memilih private key yang digunakan secara spesifik. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa yang akan terjadi jika private key kita jatuh ke orang yang salah atau kesebar gitu. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan lain, ada yang masih bingung, penasaran, silahkan juga tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan lupa yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian untuk teman-teman yang lain juga silahkan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan update dari kami. Ada di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, namanya adalah Citra Web. Oke teman-teman, terima kasih sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.